gue ngomong congratulations Liverpool untuk gelar ke-20-nya. Karena Liverpool deserve that, terlepas dari kekeras kepalaan Mikel Arteta itu yang membuat Arsenal kehilangan poin seperti pertandingan lawan Aston Villa ini. Halo guys, balik lagi di konten Only Gunners dalam matchday ke-21 Barclay Premier League antara Arsenal FC melawan Aston Villa tadi malam yang berakhir imbang 2-2. Ini di video ini gue mungkin nggak selama durasinya, nggak akan selama video-video gue sebelumnya. Lalu mungkin secara taktikal yang biasa gue udah sering bahas, gue juga nggak akan berlama-lama di situ. Tapi gue lebih kayak ke capek mulai capek ya, emang ngontenin Arsenal tuh capek. Jadi fans Arsenal tiap minggu tuh capek banget. Dan gue mungkin di video kali ini adalah pernyataan bahwa dari gue sebagai Gunners, mungkin setelah FA Cup hilang oleh Manchester United di tengah pekan kemarin, tapi khususnya di Premier League musim ini 2024-2025, menurut gue kans Arsenal udah setipis itu sih, setipis tisu, mungkin cuman 1 atau 2% setelah hasil pertandingan lawan Aston Villa tadi malam. Menurut gue Arsenal udah nggak hanya keajaiban yang bisa bikin Arsenal juara musim ini. Dan mungkin lebih cepat gue ngomong congratulations Liverpool untuk gelar ke-20-nya, karena Liverpool deserve that. Terlepas dari dia nggak belanja pemain besar, pelatihnya baru diganti, tapi performa Liverpool musim ini di Liga Inggris khususnya aja deh, itu bener-bener pelajaran yang harusnya dipetik Arsenal, dan udah harusnya bisa dipetik dan dicontoh Arsenal sebenarnya, tapi ternyata nggak bisa di lapangan. Jadi ya that's what it is gitu loh. Menurut gua selamat Liverpool FC dan Arsenal, seperti Patrice Evra bilang, see you on the next season. Jadi langsung aja gimana jalannya pertandingan melawan Aston Villa. Gue bahas dikit secara skema permainan. Ada big hole yang terjadi. David Raya masih di posisi penjaga gawang seperti biasa, tidak tergantikan. Big hole-nya adalah di center back. William Saliba nggak bisa main, cedera, jadi Gabriel dipasangkan dengan Jurrien Timber. Thomas Partey di kanan, Lewis Kelly di kiri, Odegaard, Rice dan Merino di tengah, di depan kayak Havertz, Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang nonton pertandingan tadi malam ini, mungkin gue terkesan kayak ngomong hal yang sama, tapi memang kejadiannya adalah sama seperti biasa Arsenal mainnya sebetulnya. Dari sisi teknikal, taktik, penguasaan bola, teknik individual, top tim. Menurut gua ya, secara kolektif tuh permainan Arsenal sangat top tim. Tapi ada hal-hal yang terjadi yang nggak pernah berubah atas kekeras kepalaan Mikel Arteta itu yang membuat Arsenal kehilangan poin seperti pertandingan lawan Aston Villa ini. Udah secara historik setelah Aston Villa dipegang Unai Emery, memang Arsenal agak susah menang lawan Aston Villa, ditambah cederanya banyak pemain Arsenal yang membuat mungkin kalau secara itu tidak optimal, iya, tapi ada hal-hal yang Arteta tuh keras kepala banget. Misalnya memilih menempatkan Thomas Partey di kanan, yang mana itu tidak works selama setahun ini. Posisi terbaik Thomas Partey itu di nomor 6. Memang kekurangan pemain, banyak bek kanan cedera, tapi pilihannya itu masih bisa ditangani dengan lebih bagus. Kita tuh masih punya Jakub Kiwior, tapi si Arteta ini lebih memaksain Timber di tengah, nggak mainin Kiwior, dan Partey di kanan gitu loh. Gua nggak bisa ngomong secara umum, secara average. Thomas Partey memang adalah pemain yang bagus dan konsisten menurut gua ketika dia nggak cedera, even toh dia main di bukan posisi aslinya. Tapi
tidak mengoptimalkan potensi seorang pemain juga sebuah kesalahan menurut gue. Dan di tengah keterbatasan yang Arsenal punya, di tengah mentalitas kita yang harusnya terbangun untuk mengunci sebuah pertandingan dengan kemenangan karena ingin juara, itu nggak pernah terjadi terus gitu loh. Potensinya tuh selalu gembar-gembor raksasa di awal musim dengan kekurangan diri sendiri yang menghambat itu semua. Yang menyedihkan dari Arsenal adalah bottling up-nya Arsenal bukan terjadi karena superioritas lawan menurut gue, tapi karena kita sendiri yang sering buang-buang kesempatan itu. Salah satunya di pertandingan melawan Aston Villa sekarang gitu loh. Jangan kaget ketika jangan bosan ketika gue bilang Arsenal menguasai pertandingan ini seperti biasa secara taktikal, ball positioning, bahkan di statistik aja orang amatir pasti bisa lihat. Even toh yang nonton pertandingan tadi malam tanpa pengetahuan sepak bola yang baik misalnya, awam gitu, bisa ngelihat Arsenal sangat menguasai bola tadi malam. Pengurungan defense-nya Aston Villa hampir setengah lapangan. Ya di babak pertama oke lah, Aston Villa masih bisa memberikan beberapa perlawanan yang berarti, tapi tidak terlalu membahayakan Arsenal gitu. Yang membahayakan Arsenal itu justru positioning pemain yang bukan pada posisi aslinya menimbulkan kekurangan yang akhirnya kita kayak ya udah itu wajar bukan posisi aslinya, tapi sebenarnya Arteta bisa mengubah itu gitu loh. Itu yang gue kesel sebenarnya. Gol pertama terjadi oleh Gabriel Martinelli pure lewat aksi brilian Leandro Trossard sebagai asister atau yang memberi assist. Leo Trossard bermain di sisi kiri pertahanan lawan, dia crossing ke tengah, Martinelli kebetulan yang main di posisi kanan, dia masuk ke tengah, lalu menendang bola, berhasil ditahan Emi Martinez, pantulannya kemudian melewati garis gawang dan akhirnya gol itu di menit 30. Itu terjadi setelah Arsenal bertubi-tubi menyerang Aston Villa ya, yang menurut gua harusnya udah 2-0 dengan clean goal sih menurut gua. Lalu pertandingan berlanjut ke babak kedua, yang mana di total pertandingan babak kedua even positioning bola Arsenal dan permainan Arsenal jauh lebih baik daripada di babak pertama gitu loh. Kalau di babak pertama kayaknya banyak bingungnya seperti biasa, tidak berani mencoba tendangan jarak jauh gitu kan. Di babak kedua Arsenal mencetak gol lewat Kai Havertz dengan skema yang hampir mirip dengan gol pertamanya Martinelli, yaitu Leandro Trossard yang malam ini gue akuin bermain sangat brilian banget. Skill individunya Trossard sebagai winger kiri itu oke banget. Dia umpan dia dan shoot dia sama baiknya. Dia ngasih umpan datar ke Kai Havertz yang disontek, kemudian gol skor menjadi 2-0. Setelah gol 2-0 itu, gua sebenarnya nggak mau nganggap Arsenal berleha-leha ya, tapi kemudian Aston Villa itu, Emery itu tahu kelemahan Arsenal karena dia pertama nanganin pemain Arsenal, yang kedua adalah dia memang secara historik ngalahin Arteta beberapa kali gitu secara taktikal. Jadi golnya Aston Villa itu terjadi menurut gue karena pure kesalahan Arsenal yang harusnya nggak terjadi gol. Dan yang menyedihkan adalah setelah ketinggalan 2-0 lu kebobolan 2 gol sehingga skor jadi seri 2-2, itu hal yang membuktikan kalau mentalitas kita untuk juara tuh nggak bagus-bagus amat, terlepas dari soal klinik dan strategi ya. Dan secara personal memang kita tidak punya striker, yang udah bosen gue ngomongin gitu. Gol Aston Villa pertama lahir dari sundulannya Yuri Tielemans mengandalkan memanfaatkan umpan silang Lucas Digne dari sisi kanan pertahanan Arsenal, yang mana banyak yang bilang itu Thomas Partey yang salah. Kalau misalnya Thomas Partey bisa covering up itu, Digne nggak bisa ngumpan dan nggak bisa disundul. Oke. Terjadi 2-1. Oke. Yang kedua kemudian nggak lama ya, sekitar 10 menitan setelah itu Arsenal kebobolan oleh Ollie Watkins yang lagi memang gacor di 2 musim terakhir lewat satu skema yang mirip umpan silang tapi dari sisi arah kanan, lalu bolanya meluncur kemudian disundul oleh Watkins. Dan yang kalau teman-teman nonton pertandingan tadi malam, Thomas Partey yang harusnya covering Watkins, dia ngelepasin Watkins sehingga Watkins posisinya bebas
tidak terjaga, lalu dia menyontek bola dan kemudian gol 2-2. Setelah itu Arsenal malah memasukkan Raheem Sterling yang udah jelas-jelas nggak berguna. Itu yang membuat gue sedih, terlepas dari krisisnya pemain Arsenal ya. Arsenal itu yang mentalnya pengen juara cuma Declan Rice doang. Odegaard bermain oke lah, tapi Rice tuh extraordinary outstanding sih menurut gua. Tapi kasihan Declan tuh mengisi posisi nomor 6, nomor 8, nomor 10 hilir mudik gitu loh, tanpa ada yang covering. Odegaard memang dikasih role bebas, tapi yang sangat tidak berguna dari pertandingan semalam adalah Mikel Merino menurut gua. Merino tuh Arsenal kayak main dengan dua gelandang aja sebenarnya. Merino nggak banyak berguna. Mungkin kalau statistik dia secara pribadi oke, tapi di pertandingan tadi malam nggak banyak efeknya gitu loh. Ada satu gol yang dianulir wasit, itu tendangan langsung jarak jauh Merino, tapi kena handsballnya kayak Havertz, yang gue akuin itu memang handsball gitu ya. Tapi selepas itu kontroversialnya adalah banyak yang nyalahin Leo Trossard. Menurut gue memang Leo Trossard mendapatkan banyak peluang emas even di sampai akhir pertandingan, tapi menurut gue Leo Trossard udah memberikan yang terbaik kepada Arsenal gitu loh di pertandingan tadi malam. Kalau skornya nggak 2-2, mungkin dia harusnya man of the match sih menurut gue, tapi karena enggak menang jadinya tidak dapat kredit itu. Tapi menurut gue Leo Trossard, terlepas dari banyaknya kegagalan, harusnya tuh mengkoreksi diri gitu. Terlepas dari Arsenal rumornya memang mau beli striker ya musim ini, tapi menurut gue ini hasil yang paradoks dengan kebalikannya lah dengan yang Liverpool. Perbedaannya Arsenal sama Liverpool musim ini, Liverpool punya mental juara dan layak untuk juara. Arsenal ketika udah unggul 2-0 nggak bisa mempertahankan, dan itu memalukan sih menurut gua. Mungkin temen-temen ada yang bilang kayak, lu mah pengen kalau Arsenal kalah marah mulu. Semua orang juga marah kalau timnya kalah. Cuman kekalahan Arsenal di musim ini, atau seri atau buang-buang poin Arsenal di musim ini seringkali bukan karena superioritas lawan sehingga gua harus mengakui lawan mau bermain lebih baik atau lebih hebat. Enggak gitu loh, sering karena kesalahan kita sendiri dan kesalahan Arteta. Dan menurut gue Thomas Partey nggak patut disalahin sih. Meskipun 2 gol yang terjadi adalah berkat ketidaksigapan dia, karena posisi aslinya memang bukan back anjir. Itu aja yang mau gue highlight gitu loh. Dan khusus ya seperti yang gue bilang di awal, di pertandingan ini mungkin Arsenal udah nggak bisa juara sih. Hanya keajaiban semesta yang bisa membuat Arsenal juara, dan gue nggak tahu lagi akan gimana ke depannya. Gue tetap COYG sampai mati, gue akan tetap mendukung Arsenal. Tapi ya akan sampai kapan Arsenal bottling up gini gitu loh. Mau sampai kapan Arteta? Lu udah punya squad yang lu inginkan gitu loh, pemain-pemainnya semuanya. Zinchenko nggak dimanfaatin, Kiwior ada nggak dimanfaatin, malah maksain. Merino tidak berguna. Sterling, kita udah nggak bisa berharap sama Raheem Sterling, malah lu mainin gitu loh. Gue mendingan coba pemain muda aja sekalian tuh, siapa yang emang posisi aslinya penyerang gitu, yang daripada memaksakan Raheem Sterling yang udah jelas-jelas nggak berguna. Menurut gua itu capek banget sih. Jadi sekali lagi gua hanya bisa berharap aja sih. Gua udah di fase kesel yang nggak bisa marah-marah, udah keselnya lemes kalau sekarang gitu loh. Jadi ya udah sampai sini aja. Sampai jumpa di konten Arni Gunners berikutnya, dan mohon subscribe, like, dan komen ya supaya channel ini berkembang lebih baik. Thank you, COYG.